dilakukan diedarkan di daerah Sumbawa. Demikian rekan-rekan. Ya. Polda NTB resmi menetapkan mantan Kasatres Narkoba Polres Bima Kota AKP Malaungi sebagai tersangka kasus narkotika. Berdasarkan hasil pendalaman, AKP Malaungi berencana mengedarkan sabu seberat 488 gram ke wilayah Sumbawa. Kabitumas Polda NTB Kombes Pol Muhammad Khalid dalam keterangan pada Senin 9 Februari 2026 menjelaskan, barang haram tersebut ditemukan petugas di rumah dinas AKP Malaungi di Kompleks Asrama Polres Bima Kota. Menurut Khalid, sabu tersebut didapatkan AKP Malaungi dari seorang bandar berinisial KI. Saat ini Polda NTB masih mendalami kasus narkoba yang menjerat Malaungi dengan memeriksa sejumlah pihak. Adapun kasus ini terungkap setelah Ditres Narkoba Polda NTB mengamankan oknum polisi, yaitu Bribka Karol dan istrinya N. Selain menahan Karol dan juga istrinya, Polda NTB juga mengamankan 2 orang lain yang bertindak sebagai kaki tangan. Keempatnya kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dari penangkapan tersebut, polisi menyita puluhan gram sabu-sabu dan uang tunai puluhan juta rupiah sebagai barang bukti. Berdasarkan keterangan Karol, terungkap peran Malaungi sebagai sumber sabu-sabu. Kemudian pada 3 Februari 2026, Malaungi menjalani tes urin dan didapati bahwa ia positif amfetamin. Hasil tersebut membuat penyidik mendalami keterangan Malaungi dan berujung pada penetapan tersangka. Selain diproses pidana, Malaungi dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dari Polri melalui sidang KKEP pada Senin kemarin. Ia saat ini langsung ditahan di ruang tahanan Propam Polda NTB. Yang pertama adalah kasus ini berawal dari pengembangan penangkapan sebelumnya yang dilakukan oleh Ditres Narkoba, di mana ada keterangan yang disampaikan bahwa ada oknum Polri lain yang terlibat. Setelah mendapatkan informasi tersebut, maka di Propam dan Ditres Narkoba setelah mendapatkan informasi ini melakukan pemeriksaan ke oknum Kasat Narkoba Polres Bima Kota tersebut. Dan pada tanggal 3 Februari tahun 2026, Bid Propam dan Ditres Narkoba melakukan tes urin terhadap yang bersangkutan, di mana hasil yang dilakukan tes urin adalah yang bersangkutan dinyatakan positif amfetamin dan metamfetamin, di mana tim berhasil setelah itu melakukan interogasi kepada yang bersangkutan, dan yang bersangkutan mengakui bahwa terdapat barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat neto 488 gram yang berada di bawah penguasaan yang bersangkutan, Kasat Narkoba tersebut. Jumlah barang bukti yang diamankan menjadi dasar kuat dalam menetapkan peran oknum tersebut dalam peredaran gelap narkoba. Dan setelah dilakukan penyelidikan, kemudian ditingkatkan ke penyidikan. Kemudian penyidik berdasarkan 2 alat bukti yang sah menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Dan sekarang sudah dilakukan penahanan. Terhadap pengembangan barang yang ada padanya, yang Kasat Narkoba tersebut, sementara masih dilakukan pendalaman dan pengembangan oleh Ditres Narkoba. Jadi penyuplai sedang dilakukan pengembangan oleh Ditres Narkoba. Hari ini tadi, selesai sore ini, yang bersangkutan sudah dilakukan sidang kode etik dengan dijatuhkan putusan adalah PTDH. Polda NTB menegaskan bahwa proses hukum pidana akan terus berjalan, dan terhadap yang bersangkutan dikenakan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
tentang KUHP junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana atau pasal 609 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Polda NTB menegaskan bahwa tidak ada toleransi dan tidak ada perlindungan terhadap oknum yang punya pangkat jabatan dan posisi struktural apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum. Prinsip kami jelas, siapapun yang melanggar hukum akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Ya, sesuai informasi dari seorang bandar yang berinisial KE yang sementara masih dilakukan pengembangan oleh Ditres Narkoba. Jadi kalau dari informasi Kasat Narkoba, barang tersebut akan diedarkan di daerah Sumbawa. Demikian rekan-rekan. Ya, barang bukti itu diamankan di mana? Simpan di mana oleh Polri? Oh ya, jadi barang bukti pada saat diamankan di rumah dinas yang bersangkutan di Polres Bima Kota Asrama. Yang bersangkutan sendiri ditangkap di mana, Pak? Di mana? Penangkapan yang bersangkutan berada di mana? Oh ya, pertama karena ada informasi itu, kemudian Ditpropam dan Ditres Narkoba segera meluncur ke Polres Bima Kota, yang bersangkutan dilakukan tes urin dan diamankan. Begitu ya, rekan-rekan. Kapolres Bima Kota itu nanti masih dalam proses pendalaman dan pemeriksaan oleh Ditpropam. Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro turut diperiksa oleh Propam Polda NTB buntut kasus narkotika yang melibatkan mantan Kasat Res Narkoba Polres Bima Kota AKP Malaungi. Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Muhammad Khalid dalam keterangan pada Senin 9 Februari menjelaskan pemeriksaan terhadap Kapolres akan dilakukan seusai sidang etik. Selain Kapolres, tim penyidik juga bakal mendalami kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain dalam kasus narkoba yang menjerat Maulangi. Khalid memastikan pihaknya bekerja berdasarkan alat bukti, bukan asumsi, dan memastikan tiap proses berjalan transparan. Polisi juga turut mendalami aliran uang dari tersangka dari bisnis narkoba yang dijalankannya. Adapun dari hasil penyelidikan, Maulangi mendapat narkoba dari seorang bandar berinisial KI. Saat ini Maulangi telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah menjalani sidang kode etik. Hasilnya, ia dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dari kepolisian dan langsung ditahan. Dari hasil penggeledahan di rumah dinasnya, penyidik mendapati sabu-sabu seberat 488 gram yang rencananya akan diedarkan di Pulau Sumbawa. Dan keterlibatan pihak lain yang saat ini masih dalam pendalaman dan pemeriksaan, kami bekerja berdasarkan alat bukti, bukan asumsi, dan memastikan setiap proses yang berjalan secara transparan serta mengutamakan asas praduga tak bersalah. Peristiwa ini kami jadikan momentum untuk memperkuat pengawasan internal, pembinaan integritas personil, serta menegaskan komitmen Polda NTB dalam pemberantasan narkoba demi melindungi masyarakat dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi. Jadi integritas ini adalah harga mati, jadi tidak ada toleransi terhadap dan tempat terhadap anggota Polri yang melakukan penyalahgunaan narkoba. Jadi demikian, keterlibatan sementara masih didalami, karena untuk pengembangan bagaimana untuk juga mencari penyuplai barang tadi. Yang pertama. Yang kedua, terkait Kapolres Bima Kota, itu nanti masih dalam proses pendalaman dan pemeriksaan oleh Ditpropam. Sementara belum dalam pemeriksaan, nanti Ditpropam akan melakukan pemeriksaan tersebut. Kalau terkait dengan informasi adanya tidak tugas Kapolres, siapa? Ya, itu masih dalam pendalaman. Nanti hasilnya akan kami sampaikan. Ya, silakan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.